Oke, karena kemarin part 1 itu tentang setting awal pertama kali, kemudian kita masuk ke bagian pemasangan dari mikrotik, dari server mikrotik, dari mikrotik ke WiFi atau access point. Oke, kita nyalakan dulu ya. Kita nyalakan dulu. Oke, ini kita nyalakan dulu, sudah nyala. Kemudian access pointnya juga kita nyalakan. Nah, tanda bip itu adalah tanda nyala dari access point. Oke, sudah tanda bip. Nah, di sini ada dua kabelan, ini ke server dan ini ke router atau access point. Nah, jadi kita pasang dulu yang servernya ke satu. Oke, kemudian yang access point ini ke dua access point, atau bisa juga kita pasangkan ke hub, switch hub. Nah, untuk membagi beberapa router, karena kan biasanya bisa lebih dari 20 atau sampai ratusan, 500-an. Nah, maka perlu yang namanya switch hub untuk membagi access point atau router di tiap-tiap kelas. Nah, ini sudah terpasang. Kemudian kita masuk ke bagian setting yang ada di dalam aplikasi Winbox yang ada mikrotik. Kita lanjutkan ya. Setelah kita reset dengan menggunakan Optane atau segmen 1, di sini IP address awal itu 192.168.88.1. Jadi apabila kita ingin meremove, ingin ulang, maka kita klik remove configuration, maka akan 00000 seperti ulang awalan. Oke, kita remove dulu ya. Nah, sini password boleh di cancel aja dulu. Nah, di sini kita sudah sangat blank. Nah, dengan sesi ini tadi, ini yang kita pakai sementara, tapi sudah di reset. Kemudian kita buka interface. Nah, di interface ada address 1 2 3 4 5. Ini adalah yang kabel atau ether atau LAN yang ada di mikrotik. Nah, oke, terputus. Oke, kita tunggu dulu untuk kembali ke aplikasi. Nah, ini kan IP-nya sudah 0000, maka kita konekkan karena belum ada IP yang tersedia. Coba kita cek dulu IP komputer kita, IP config. Nah, di sini kan masih 88 karena belum kita atur untuk di mikrotiknya. Jadi kita pakai dulu ini. Nah, masuk lagi, cancel. Nah, di sini masih 88. Kita keluar dulu. Keluarkan. Nah, dari awal tadi interface. Nah, ini ether 1, ether 2 boleh diubah namanya, sesuaikan kalian. Ether 1 misalnya itu namanya server. Apply, oke. Kemudian ether 2 kita mau membuat LAN-nya di ether 2. Oh, biasa. Jadi untuk LAN itu boleh di ether 2, 3, 4 dan 5. Nanti kita buat bridge-nya nanti. Oke, kita masuk ke bridge, bagian bridge. Kita pilih bridge. Nah, di bridge ini kita klik tambah atau plus. Nah, di situ kita bikin namanya, karena saya ini CBT,
UMBKS. Jadi namanya ujian madrasah berbasis komputer dan smartphone. Nah, itu namanya. Jadi tipenya bridge. Kita apply, oke. Nah, setelah terbuat bridge-nya, lalu kita buat portnya. Nah, di dalam bridge tadi kita buat portnya, klik plus lagi. Nah, nama bridge-nya ya tadi yang kita buat tadi. Kemudian interface-nya kita bikin al aja biar semua Ether itu bisa terhubung dengan satu kesatuan. Kita apply, oke. Nah, ini sudah terhubung satu kesatuan di al. Oke. Karena kita membuat bridge lalu dia keluar lagi. Nah, oke, kembali. Nah, setelah kita buat bridge dan juga bridge sudah jadi satu, lalu kita buat IP address. Nah, IP address kita plus. Nah, kita buat segmen 1 sesuaikan dengan aplikasi kita 192.0.1/23 ini dari segmen 0 sampai segmen 1. Oke, untuk interface-nya kita ambil UMBKS karena kita akan mengeluarkan ke seluruh Ether yang ada di Mikrotik. Nah, network ini akan muncul ketika kita klik apply. Nah, jadi hitungannya dari 0.0. Oke. Nah, setelah kita buat IP address, lalu kita masuk ke DHCP server. Nah, di DHCP server ini kita klik DHCP, kemudian DHCP setup. Nah, di DHCP setup kita pilih DHCP interface-nya UMBKS yang kita bridge tadi, kemudian next. Nah, ini DHCP address yang kita buat tadi, slashnya 23 dengan segmen 0 dan segmen 0 dan segmen 1. Oke, kita next, nanti ada hitungannya. DHCP gateway ini yang LAN tadi. DHCP gateway-nya next lagi, kemudian nah di sini dari 192.168.0.2 sampai 192.168.1.254. Nah, kita next. Boleh kita bawah kayak ini, bisa kalau ada jeda, tapi ini tidak perlu. Oke, kita back lagi. Kita cancel dulu. Kembali ke lanjutkan. Nah, ini kita next lagi. DNS server boleh kita isi, boleh tidak. Nah, kalau diisi boleh saja. Ya, IP servernya 192.168.0.200. Oke, kita next lagi. Nah, next. Nah, sudah dibuat di DHCP server. Nah, di sini kita akan melihat lashes-nya. Di sini nanti muncul apa saja yang terkoneksi dengan Mikrotik atau router yang tersambung atau terhubung ke Mikrotik. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita bisa mengubah juga IP address yang ada di server, karena awal-awal itu tadi kan kita Optane tidak statik, maka kita akan buat IP-nya IP statik. Boleh kita menggunakan IP statik. Oke, kita buat IP statik 192.168.0.199. DP gateway-nya 192.168.0.1. Nah, jadi masuknya ke Mikrotik tadi. Oke, ini boleh dikosongkan saja. Oke, close. Oke, kita lihat nanti akan kembali lagi dia. Nah, kembali lagi. Oke, sambil menunggu. Oke, kita cancel dulu. Kita refresh.
Tadi sempat muncul ya. Coba kita ping dulu ke mikrotiknya, ping 192.168.0.1. Oke, tersambung ya. Kita ping tersambung, cuman masih belum muncul di winboxnya. Oke, ini kan LAN dari PC server ke mikrotik itu saya letakkan di Ether 2. Oke, coba saya pindah dulu ke Ether 1. Ether 1. Nah, kemudian kita coba ping lagi, ping ke IP mikrotiknya 192.168.0.1. Oke, tersambung ya. Tersambung, kita buka lagi mikrotik. Coba kita refresh. Satu 192.168.0.1. Oke, masuk. Tadi kan tidak muncul, mungkin karena ada masalah di pencariannya. Oke, nah sebelum kita mulai, Ether 2 tadi kita colokkan ke router. Oke, kita colokkan ke router. Nah, oke, sudah nyambung sepertinya. Kita lihat di lists apakah muncul. Oke, kita dari router saya konekkan ke handphone saya. Apakah dia akan mendapatkan alamat IP? Nah, di sini sudah mendapatkan alamat IP Realme XT. Ya, ini sudah dapatkan alamat IP. Kemudian kita coba untuk karena ini disuruhnya buat password, kita buat password dulu. Kita coba ping ke PC server, ping 192.168.0.199. Apakah bisa? Nah, bukan. Oke, kita coba lagi ke keluar dulu ya. Passwordnya 1. Oke, kita kembali ke terminal lagi. Coba kita ping ke IP PHD nya untuk aplikasinya 192.168.0.200. apakah terkoneksi? Nah, ini sudah terkoneksi. Maka begitulah cara setting dari HP dari mikrotik untuk dari server ke mikrotik. Server ini membuka aplikasi ke mikrotik, kemudian dari mikrotik memberikan IP kepada router, dan router juga membagi IP-nya sesuai DHCP yang sudah disetting lewat mikrotik tadi. Jadi IP-IP yang ada di handphone siswa itu akan membuat sendiri atas bantuan mikrotik yang kita gunakan. Oke, karena sudah selesai, mungkin itu saja dulu untuk sementara. Kemungkinan ada lanjutan lagi. Terima kasih.